Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menundukkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk siang hari ini, waktu kembali Kau berikan kepada kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu, kembali Kau berikan kepada kami. Kiranya Roh Kudus yang akan memimpin perenungan firman Tuhan di siang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kebahagiaan hidup dalam damai sejahtera tentunya menjadi kerinduan kita semuanya. Kita semuanya ingin hidup bahagia, hidup dalam damai sejahtera. Kita yang punya keluarga, kita pun ingin keluarga kita bahagia, hidup dalam damai sejahtera. Bahkan mereka yang sedang mempersiapkan diri dalam pernikahan pun saya yakin punya harapan. Ketika mereka masuk dalam pernikahan mereka pun akan menjadi pernikahan yang bahagia, yang hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Jadi saudara, kebahagiaan hidup damai sejahtera itu merupakan kerinduan. Saya rasa malah kerinduan semua orang. Semua orang ingin hidup bahagia. Itu kenapa semua orang juga berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Semua orang berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Semua orang berusaha dan berjuang melakukan apa saja bahkan dengan harapan bisa mendapatkan damai sejahtera dan kebahagiaan dalam kehidupannya, di dalam keluarganya. Ada orang yang bekerja mati-matian, siang dan malam, bekerja keras, berharap dengan bekerja keras hasil pekerjaannya itu bisa membuat kehidupan keluarganya bahagia. Para orang tua juga demikian, pergi pagi pulang malam dengan harapan hasil yang didapat dari pekerjaan itu bisa membuat keluarganya, istri dan juga anak-anaknya menjadi bahagia. Ada juga orang yang berpikir dengan mendapatkan kedudukan, jabatan tertentu juga bisa mendatangkan kebahagiaan. Itu kenapa orang juga hanya berlomba-lomba, berjuang mati-matian untuk mendapatkan kedudukan ataupun jabatan. Bahkan terkadang untuk mendapatkan itu harus mengorbankan orang lain, mengorbankan kebahagiaan orang lain, mengorbankan damai sejahtera orang lain untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan jabatan, dengan harapan jabatan yang didapat, kedudukan yang didapat bisa memberikan damai sejahtera dan kebahagiaan untuk dirinya dan untuk orang-orang yang dikasihnya. Sekali lagi, walaupun terkadang harus mengorbankan kebahagiaan dan damai sejahtera orang lain, tapi itulah yang banyak dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kebahagiaan ataupun damai sejahtera. Berjuang mati-matian. Tetapi apakah itu bisa mendatangkan damai sejahtera dan kebahagiaan yang sejati? Saudara, kalau kita bicara tentang harta, kekayaan, bisa mendatangkan kebahagiaan, damai sejahtera. Tapi apakah itu damai sejahtera dan kebahagiaan sejati? Ketika kita mendapatkan jabatan, kedudukan, itu juga bisa saja memberikan damai sejahtera ataupun kebahagiaan. Tetapi apakah kebahagiaan dan damai sejahtera itu adalah kebahagiaan dan damai sejahtera yang sejati? Karena terkadang ketika kita bahagia dengan apa yang kita miliki, ketika itu tidak ada lagi, berarti kebahagiaan itu juga menjadi tidak ada. Kita bahagia dengan harta kita, kita bahagia karena kekayaan kita. Ketika kekayaan itu hilang, habis, terkadang kebahagiaan itu juga ikut habis. Kedudukan, jabatan juga demikian. Ketika seorang bahagia dengan kedudukan, dengan jabatannya, ketika kedudukan dan jabatannya sudah tidak dimiliki lagi, apakah orang itu tetap bisa bahagia? Tentunya ketika kedudukan dan jabatannya sudah tidak ada, ya kebahagiaannya tidak ada. Kenapa? Karena kebahagiaannya didasarkan pada hal-hal yang tadi. Bahkan kadang orang
untuk mempertahankan apa yang dianggap memberikan kebahagiaan, orang itu menjadi tidak bahagia. Misalkan orang berpikir dengan jabatan dan kedudukannya orang bisa bahagia, dan akhirnya orang berjuang mati-matian untuk mempertahankan kedudukan dan jabatannya, dan dalam mempertahankan itu tidak bahagia. Jadi tanpa disadar kadang-kadang orang berjuang untuk bahagia, tapi justru hidupnya tidak menjadi bahagia. Sama juga ketika seseorang mencari kekayaan dengan berharap sampaikan kebahagiaan untuk anak atau untuk istrinya, pagi ditinggal, pulang malam, berpikir anaknya bisa bahagia, tetapi justru dengan keadaan itu baik dirinya dan anak-anaknya tidak bahagia. Apalagi ketika apa yang dimiliki, apa yang dicari, apa yang dikejar sudah tidak ada lagi, maka kebahagiaan itu juga akan ikut hilang. Apa kata firman Tuhan tentang damai sejahtera dan tentang kebahagiaan? Kalau kita baca dalam Yesaya pasal 48 ayat 18 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi saudara, kunci kebahagiaan yang sejati menurut firman Tuhan adalah memperhatikan perintah-perintah Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Saudara, ini merupakan penghiburan kepada bangsa Israel yang pada saat itu sedang mengalami kecemasan, ketakutan, juga mengalami kegelisahan. Secara politik, bangsa Israel sedang mengalami hal itu. Kondisi ekonominya juga sedang mengalami keterpurukan, dan pada akhirnya memang bangsa Israel akhirnya dikalahkan dan ditawan oleh bangsa Babel. Firman Tuhan mengingatkan, memberikan janji dan kepastian kepada bangsa Israel, ketika mereka memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera dan kebahagiaan akan hadir di dalam kehidupannya. Saudara, damai sejahtera dan kebahagiaan itu juga akan hadir dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan damai sejahtera yang tidak pernah kering seperti sungai. Dikatakan kebahagiaan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Artinya kebahagiaan itu akan terus menerus. Damai sejahtera itu akan terus ada ketika kita memperhatikan perintah Tuhan. Artinya hidup di dalam firman Tuhan. Jadi kunci kebahagiaan dan damai sejahtera bagi kita umat Tuhan, kebahagiaan yang sejati akan kita miliki baik dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita, ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, ketika kita hidup memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Jadi saudara, hiduplah dalam firman Tuhan. Ketika kita melakukan pekerjaan, usaha, apapun itu, lakukan itu dalam firman Tuhan. Tetap perhatikan perintah-perintah Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita, bagi keluarga kita. Kenapa? Karena kita hidup di dalam perintah Tuhan, kita hidup dalam firman Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk renungan di siang hari ini. Tuhan sendiri akan membuat kami semakin paham, membuat kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan. Dan bila kami melakukan semuanya itu dengan pertolongan Roh Kudus, Engkau juga akan memampukan kami, sehingga ketika kami hidup dalam firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, maka hidup kami menjadi hidup yang penuh kebahagiaan dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.